dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas istirahat yang baik untuk kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau mempertemukan kembali kami di sini dalam keadaan sehat dan semangat. Kami mohon berkat-Mu atas Pak Onggo, kami mohon berkat-Mu atas kami sekalian, supaya kami bisa melanjutkan tugas yang baik ini, dan kami mohon Engkau memberkati kegiatan kami dari awal sampai dengan akhir. Semoga Allah Bapa memberkati kita sekalian dalam kegiatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cepat dan mau tanda saling. Ya, supaya Selamat pagi semuanya. sini Bang, Di sini. depan. Enggak apa. Depan. Masa komponis malu. Tolong mungkin yang dekat dinyalakan. Ayo, Ter. Oh, Prater. proyektornya belum dinyalain. Oh, Ya, sambil menunggu proyektor, perkenalkan nama saya Onggo Lukito. Dan yang pernah Agak sebelah berjumpa sana. saya sebelumnya di Jakarta atau tempat lain. pakai masker malu-malu. Nah, saya dari KAJ, ya, Bapak Ibu ya. KAJ. KAJ itu Poskupan yang ada di Jakarta. Katanya Poskupan terkaya di Indonesia. Oh ya, betul. 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 Katanya. Tapi umatnya bukan yang paling banyak. Terkaya. Saya pengalaman saya diantaranya pernah jadi pengurus LP3KN, lembaga pembinaan, saya lupa, lembaga pembinaan dan pengembangan Ya, usaha lupa teknologi nasional tahun 2000. Ya, pengurus nasional aja lupa gimana pengurus Padahal di belakangnya, Yang Pak. baru ini saya sudah Banyak yang dipikirkan, Pak. saya Lagu berapa? pengalaman pengurus Pesparani 1 dan 2. Jadi kalau Bapak Tahu Ibu santai tahu saja bro. itu materi Pesparani 1 dan 2 itu yang bertanggung jawab siapa? Nah, ini saya orangnya yang bertanggung jawab. Luar Itu biasa. kalau komplain dengan saya gitu ya. Termasuk Pak Anton sangkut ya. Tepuk-tepuk. Sampai Pak Anton sangkut. sudah tidak Iya, betul betul. pengurus kegiatan Kayak kalau enggak buka masker. panitia. Agak gemuk dikit lah. Nah, saya basic Pak saya Anton adalah sangkut. organis. Ketua lingkungan. Saya organis gereja dari tahun 95. Ini Pak Pratmo. Berarti tahun depan saya akan merayakan 30 tahun Us. dari sebagai organis. Wih. Kemudian Organis dalam semua. hitung waktu jadi setara dan manajer juga. Perayaan organis kapan? Dan guru saya ada dua 45 tahun. yang menonjol dalam Enggak pakai ulang tahun ya. karena yang pertama itu Romo Anton Saya Sutanto. mau anu nih. Barangkali Perayaan tahu sudah menjadi apa prodiakon ke-6 buat bisa kita tahun. buat, bisa kita Pesta makan cuy. kebetulan ini dia orangnya ini waktu pandemi Ini komponis tuh sekitar tahun Bapak itu tuh 2021. yang tua nih. Yang kedua, Pastor. guru saya kedua adalah Pak Ernest Marianto Oh iya. yang sekarang juga masih aktif memberikan pelatihan-pelatihan. Ernest Marianto. Keduanya ini kebetulan adalah penyusun puji syukur. Jadi saya ini didikan puji syukur. Saya tumbuh dalam Puji syukur. tradisi puji syukur. Jadi kalau Romo Suster Bapak Ibu tumbuh dalam tradisi pada bakti, saya tumbuh dalam tradisi puji syukur. Ya. Jadi kita agak beda aliran ya. Beda Mas Jab. Oh, doa aku sama. Aku juga banyak dulu. Nah, kemudian menarik kemarin saya mengikuti diskusi-diskusinya, ada beberapa Pagi. tanggapan. Saya juga ingin menanggapi. Oh iya. Yang pertama kemarin disinggung soal Tridentium. Geser dikit ya. Mana bisa saya dah segini? Ya ampun. Saya terus terang termasuk ada kakak pendukungnya, tapi sangat jarang untuk ikut misalnya di Tak marah, Jakarta. Sob. Rutin diadakan 2 minggu sekali. Ini gedung LDD itu samping katedral atas izin uskup. makanya jangan terlambat. Rutin diadakan di situ. Kenapa saya mendukung? Karena bagi saya itu sangat memperkaya. Ya, memperkaya Apa itu? pengetahuan pemahaman saya tentang liturgi. Oh, Ada banyak Ambil, pertanyaan ambil. di Ambil. liturgi zaman sekarang yang Sejaman masih penutup, ya, maksudnya CC. jawabannya sulit CC-nya ditemukan. Pak, CC. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada Kok mau nulis-nulis ya? kemudian miskonstruksi saya yang lama. Nah, kasih. Ambil ya. Sebagai contohnya misalnya, Bapak Ibu mungkin tahu Sanctus dan Benedictus itu dulu dibuat dan pisah. Sanctus dan Benedictus kalau ini Cukup ya? ini lagu ciptaan Norma, Mozart, siapa yang lain. Itu Sanctus dan Benedictus dipisah.
Kenapa dipisah? Karena dulu memang dilakukan Berapa penyanyian sih dikasih di tempat yang berbeda. tadi raut? Jadi dulu memang dipisah. Sekarang disatukan. Kemudian kemarin juga Kira dibahas koleksi tadi. misalnya ordinarium harus sepaket. Kalau bikin satu, Tuan Kesenian kami harus sampai anak Domala. Saya mau cerita saja di KAJ belum lama, mungkin 2 tahun lalu ada lomba membuat ordinarium. Ordinarium. Tapi yang sepaket hanya Tuan Kesenian kami dan Iya. kuliahan. Macet langsung dapat. Lalu orang boleh membuat kudusnya sendiri, Anak domba lah. anak Domala sendiri. Ya, ini kita anggap saja perkembangan baru. Dan Indilala, tahu Indilala? Tahu. Bukan di Jawa ya. Indilala ya apa ya? Kebetulan gitu ya. Secara aturan liturginya ternyata memang tidak ada aturan bahwa ordinarium itu harus sepaket. Ternyata tidak ada. Tapi tradisinya memang dibuat sepaket. Kemudian kemarin juga disinggung mengenai Niki Lobstad dan Primatur ya. Saya terkesan di Keuskupan Agung Pontianak ini komisi liturginya berani cukup tegas di situ. Semoga nanti ke depannya juga bisa tetap konsisten. Kalau di Keuskupan saya setegas-tegasnya komisi liturgi masih kalah dengan pastor Paroki. di sini mudah-mudahan enggak ya. Oh, banyak mengangguk berarti iya juga. Oh, Ada keuskupan lain di luar pulau Gimana? Jawa dan Kalimantan ya. dari SMS. Pastor paroki itu SMS kan takut sudah dengan tidak ketua ada. komisi itu Oh, SMS. karena SMS harus sahat sih berkesan dia. ya. Iya. Kalau kamu tidak Sistus dengarkan namanya ketua loh. komisi ini, kamu melawan saya. Kor sama-sama di Jakarta. Ya lah kawan ya. Sistus. Sehingga di keuskupan-keuskupan seperti itu liturginya jauh lebih tertib. Kemarin juga sudah ada yang curhat. Ya. Mencipta lagu itu banyak batasannya ya. Ini belum mulai membuat lagu sudah ada benteng di sini, benteng di sana. Gitu. Ya nanti kita akan lihat. Saya untuk kegiatan ini menyiapkan 7 slide, tapi kemarin sudah banyak yang disampaikan oleh para narasumber yang lain, jadi saya akan singkat jadi 4 slide saja yang pertama. Ya ini pertanyaan standar nih, mana lebih dulu syair atau melodi? Alasannya apa syair? Tadi nyebut syair, alasannya? Syair. Ya, Syair, idealnya begitu. melodi harus berpatu. Perjalanannya lebih mudah membuat syair atau membuat melodi? Melodi. Melodi. Jawab. Luar biasa. Tapi nanti kita lihat ya, ini masih panjang. Lebih mudah membuat syair lah kemarin. Melodi itu berpatu pada syair. Nah, untuk pengantar saya ada beberapa prinsip dasar, lalu problematika mencipta nyanyian baru, lalu tantangan mengubah nyanyian itu. Beberapa prinsip dasar, setiap orang bisa dan boleh membuat lagu. Nah, tuh dengar tuh. Ya Bapak Ibu, kalau tadi mungkin bangun tidur tiba-tiba lewat di kepala. Ada. Sabda Allah. Aku bangun tidur. Itu sudah jadi satu lagu. Oh, iya. Nanti saya berjalan keluar misalnya, Aku mau pulang. 2 lagu. satu lagu lagi udah. Udah 2 lagu. Setiap Tinggal dipatenkan. orang itu bisa dan boleh ya. Tidak ada larangan membuat lagu. Makanya jangan melarang orang buat lagu. Tapi lagu liturgi kan tidak sederhana itu. Ya. Nah ini juga penting, pencipta lagu bertanggung jawab penuh atas karya lagu baru yang diciptakannya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat lagu harus tanggung jawab. 10 pengurus Ditulis, yang itu ikut lagu ini yang buat harus saya. buat lagu Mars LP3K Kota Kalau Pontianak. ketika itu baru Kalau draft. tidak jadi dalam sebulan. Kemarin sudah ada Kacau. beberapa draft yang masuk, kebetulan sudah ada yang Itulah. ciptaan, siapa? Tapi ada juga Dinyanyikan. yang belum. Sebaiknya mulai ditulis. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang ketiga dapat dinyanyikan. Kalau membuat lagu tidak bisa dinyanyikan ya buat apa? Buat syairnya. Nah.
Nah, untuk nyanyian liturgi memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan otoritas gerejanya. Kemarin sudah disebutkan beberapa syaratnya, nanti kita coba singgung lagi. Fokus ke tanggung jawab komponis mencantumkan keterangan sejelas-jelasnya syair oleh siapa, lagu oleh siapa, bila perlu tambahkan tanggal atau tahun pembuatan. Syairnya siapa, lagunya siapa. Kalau misalnya syair diambil dari kitab suci, dicantumkan pasal dan ayat yang diambil. Itu juga bentuk tanggung jawab. Bila menggunakan karya orang lain, dicantumkan sejelas-jelasnya. Kalau di puji syukur itu banyak yang lagunya dibuat oleh siapa, syairnya dibuat baru. Ya, jadi ada banyak juga yang misalnya lagu itu di aslinya adalah santapan peziarah OSKV atau tapi di kemudian waktu muncul lagu santapan peziarah lain yang dipilih oleh penyusun puji syukur untuk lagunya diambil dan syairnya dipakai. Lalu lagu yang sebelumnya dipakai itu dibuat syair baru. Nah itu dicantumkan lagunya dari mana, syairnya dari mana. Tidak menggunakan lagu milik orang lain tanpa izin, kecuali bila lagu tersebut sudah berstatus public domain. Jadi dalam dunia hak atas kekayaan intelektual ada istilah public domain. Jadi sebuah karya ini tidak hanya karya musik ya, karya yang lain juga, karya seni yang lain. Public domain itu lagu apa karya yang ketika sudah berusia sekian puluh tahun sejak pembuatnya meninggal itu menjadi milik publik. Tidak lagi perlu membayar royalti. Ini contohnya misalnya lagu-lagu daerah ya. Lagu-lagu daerah itu banyak yang public domain. Penciptanya sudah tidak ada, tidak terlacak lagi. Tapi ada juga lagu yang Saatku belum tiba. pikirannya lagu monoton apa masih dari ada itu? dampaknya. Contohnya saja lagu Kampung Menjauh di Matung, Sumatera Barat. Itu ternyata pencipta lagunya Jadi ahli warisnya masih punya hak ekonomi atas lagu itu. belum. Ya jadi yang lagu Itu cek ombak itu bro. Ya, Mana dilanjutkan cek ombak ini? belum. kemudian dapat dinyanyikan, syairnya dapat diucapkan secara jelas dan dipahami dengan baik. Kemarin malam kita melihat beberapa syair yang kita tidak bisa pahami dengan baik. Cek ombak. Ombak lah. Sewoko bakti Tidak itu ada orang hari apa? ini. Daif Si itu kita apa kan. daif? Contohnya seperti itu. Diucapkan secara jelas. Sewoko atau sewaka? Sewoko. Sewoko atau sewaka? Sewoko. Sewaka. Sewaka. Tahu. Kalau bahasanya sewoko. Lalu rentang nada dapat dijangkau oleh semua umat. Jadi Sewoko ketika lah. kita membuat lagu untuk umat, Kalau tulisannya tentu rentang sewoko, nadanya dapat sewoko masa dijangkau oleh sewaka. semua Kalau umat. tulisannya Bukan hanya sewaka. untuk yang tenor atau sopran atau hanya untuk yang sopran bass dan alto, Sabdo. tapi semua umat. Sabdo. Nanti kita Sopoiki. akan- Pada ya, Sabdo. Sabtu dan tidak Sabtu. menimbulkan kesulitan yang mengganggu penyanyi dan pendengar. Sabdo. Setelah nyanyi, penyanyinya mutung. Lagu apa sih? Boro-boro. Gimana mau mendekatkan, membawa kepada orang, tapi ketika menyanyi saja sudah marah-marah. Kayak ingin kan. Ini orang banyak terjadi ketika Sombong. itu ya, Mazmur baru ya. Keren lagunya memang. Kan? Mazmurnya stres. Betul-betul. Lagunya bagus. Wih, Cara nyanyian liturgi diantaranya jangan indah sampai dan Bu Analahi juara satu marah dengan Mazmur baru. Wah. Syair tidak bertentangan dengan ajaran gereja, sudah pasti digubah untuk kepentingan Luar liturgi. biasa ya. Bu, Cocok dengan Bu liturgi yang Marcel, berlaku saat ini. ingat Bu, nggak bisa Bu, Ibu mau Digubah untuk menggesernya. kepentingan liturgi, artinya ya memang nanti Bapak Ibu membuat lagu, saya ingin membuat untuk Marcelina tidak tercatat liturgi ya saat ini. Saya dalam harus sejarah LP3 bahas. Misalnya seperti itu. sebagai juara. Ada poin di sini cocok dengan liturgi yang berlaku saat ini. Memangnya ada nyanyian liturgi yang sudah tidak cocok? Ada, banyak. Sebenarnya banyak. Misalnya dulu Mozart membuat lagu itu judulnya Dies Irae, Sequensia Misa Arwah.
itu pada saat itu dibuat cocok dengan liturgi pada saat itu. Tapi dengan saat ini sudah tidak cocok. Jadi lagu-lagu seperti itu tidak bisa lagi dinyanyikan di misa saat ini. Cocoknya pada saat Jubilati, misalnya kayak di Sambas, konser. lagu Jubilati. Lalu Mozart membuat Ornario. Apakah semuanya cocok dipakai untuk liturgi saat ini? Belum tentu. Karena ketika Mozart membuat Ornario pada masa itu, Kyrie saja bentuknya bisa macam-macam. Kyrie eleison, Kyrie eleison lagi sampai berapa kali. Lalu setelah itu Christe eleison, terakhirnya Kyrie eleison sekali, lalu tutupnya Christe eleison lagi. Pada saat itu bisa, sekarang nggak bisa. Kyrie eleison diulang sepenuhnya, Christe eleison diulang sepenuhnya, Kyrie eleison. Sudah. Kemudian tadi soal Sanctus Benedictus. Dulu dibuat itu dengan durasi sangat panjang. Kenapa? Karena ketika itu dibuat, Sanctus Benedictus itu mengiringi ritus lain. Jadi di sini nyanyi, di sini romonya jalan sendiri. Sekarang tidak bisa. Sanctus Benedictus dinyanyikan dulu, setelah itu baru bersyukur aku. Jadi ada banyak hal yang dulu cocok, sekarang tidak cocok. Nah, Bapak Ibu nanti membuatnya yang cocok saja ya. Jangan membuat yang tidak cocok. Nanti tidak bisa dinyanyikan. Nah, ini untuk problematika. Kalau cocok ada juga dilema. Kita yang baru. Tenang, ada aplikasinya. Banyak ragam aliran musik sekuler maupun Kan? gerejanya yang saling Apa mempengaruhi. aplikasinya? Lupa aku. Kemarin yang disebutkan Untuk antara Katolik not dan itu. Protestan saja sudah saling Coba lihat. mempengaruhi. Aku mau sekali install. Makanya yang Jangan-jangan di belum sisi diinstal Katolik juga. sangat alergi dengan yang Udah kan? berbau Protestan. Nah, ini makanya. Cuma saya Padahal lupa yang namanya Protestan apa? itu dipengaruhi oleh Katolik. Parnomasya. 3. Misalnya Bapak Ibu tahu lagu Here I am, Parnomation 3. Parno. Ini dia. kalau orang Katolik Yang modelnya yang mana dia? garis Sekarang keras kalau bilang, kita ada itu masuk lagu publik Protestan ini. itu kita nggak boleh nyanyikan itu di gereja. Hah? Ini belum Aslinya ada nih. ternyata itu lagu Sini dia. dibuat khusus Di mana? untuk misa tahbisan imamat Di Google kah? di Amerika Iya di sana. Google. Oh, bukan di Yang Play Protestan Store ya? justru dipengaruhi oleh yang Katolik. Lalu ada lagu misalnya On Eagle Swing. He will raise you Blogger ya? up. Nah, On klik situ. Eagle Swing. Nah, sekarang naik kan terus. Nah, itu kok. Nah, ada Itu yang lanjutkan Parnomation kita tahu 3. ya. Yang nomor Itu 3. aslinya lagu untuk misa. Yang tiga ya? Yang Ini kan? Parnomation 3. Ini ya? Misa. Di sini dinyanyikan oleh yang Set. Protestan, orang Nih. Katolik mengambil lagi Aku udah tahu kalau dinyanyikan di di misa dia di laptop perkawinan. kan biasa enak dia langsung masuk. Ini Yang Indonesia ya? aslinya untuk Nah, iya. Misa Ini request, ubah Indonesia. diambil yang Protestan diambil lagi misa misa perkawinan. yang saling mempengaruhi. Indonesia. Nggak ada pula Indonesia. Di laptop nanti deh. Di laptop sih dia. Kalau minim perhatian terhadap Nih. musik liturgi, Nih kan? tidak hanya dari hierarki tapi juga dari umat sendiri. Oh, di laptop lebih enak. Umatnya hanya mau tahu Buka nyanyi lagu yang enak-enak aja, yang mudah-mudah saja. kirim. Tanpa mau tahu bahwa yang Kirim ke ono, kirim ke WA dulu anak itu aplikasi. sulit untuk dibuat. Kirim ke WA. Misalnya Kalau gue kirim ke abang gitu. minim perhatian. Belum bisa buka. Kirim ke Kecerdasan Oh, hilang musikal nanti. tidak selalu Kirim ke sejalan WA. dengan kecerdasan apa? berbahasa. Tinggal diketik ya Pak. Ini Bukan ini kirim ke WA jelas ya. karena biar mudah. Bapak Ibu pasti ada yang merasa saya itu buat saya Bagi biasa. Bisa. Bagi kan bisa. Saya hanya bisa buat lagu. Ada juga yang saya kenal orang Padang, saya nggak bisa buat lagu, saya hanya bisa buat syair. Ada. Ada juga seperti itu. Hmm. Jadi tidak selalu sejalan. Kemudian nyanyian baru lebih ditujukan untuk paduan suara saja ketimbang untuk umat. Jadi banyak Ini kan lagu baru betul. itu Ini kan. Iya. Iya. diarahkan untuk Cuma paduan di suara anu saja. sih, mungkin nggak bisa kali. Dia Dia harus di Oh, laptop. di laptop ya. Nggak bisa di HP ya. Kemudian ada tegangan antara pembaruan liturgi dengan tradisi. Tegangan, Kemarin ngerjainnya bukan- di laptop. bukan ketegangan. Tegangan, tarik menarik. mudah itu. Misalnya apa? Nanti ku ajarkan di laptop gimana Salah satunya karena adalah garis nyanyian bawah. persiapan persembahan. Kalau nulis Kalau yang pakai manual sekarang capek itu kali.
banyak diadopsi oleh Itu kan udah datunya, tinggal klik-klik kan. Dia klik. yang ada Butuh kata-kata apa, tidak kan? anggurnya. Lagu saya nanti tolong kau kerjakan. Yang ada kata-kata Baru tidak bilang nggak anggurnya. bisa diwakili. Sedangkan tradisinya Kan selama partiturnya ratusan kurang tahun lengkar tadi. persiapan persembahan nggak ada itu kata-kata roti dan anggur itu tradisi. Kemudian tadi saya sudah singgung soal ornarium harus sepaket atau tidak. Langsung keluarin ini. Ya, tradisinya sepaket. Hah? Ini lagu Tapi nomor kemarin ini yang perkembangan belum ternyata nggak sepaket itu boleh tuh. pandai bikin. Lalu apalagi? Ajarkan dia cara ngetik note-nya. Depan Tegangan seperti itu ada banyak yang punya Ibu, Kemudian presensinya Bu. problematika selanjutnya tidak semua otoritas gereja ini memiliki sikap yang sama. Puji Tuhan kalau di tingkat keuskupan itu kebijakannya satu untuk semua. Puji Tuhan sekali. Tapi seperti di keuskupan yang tadi saya sebutkan yang kaya banget itu, Gak boleh kau kacau. Lagu enaknya itu. sikapnya berbeda-beda kalau misalnya dengan yang ada banyak lainnya. Itu juga kemarin kan udah bilang mohon bawa sehingga kadang-kadang bisa jadi di satu paroki misalnya lagu baru sangat diterima. Tinggal rononya lihat, oh oke syairnya bagus, syairnya tidak bertentangan dengan ajaran gereja, dan nyanyikan. Tapi ada juga yang langsung ditengok juga enggak. Mau boleh nggak nyanyi lagu baru ini? Enggak boleh. Ada juga. Lalu ada stigma terhadap tangan nada mayor dan minor. Kalau yang mayor itu pasti ceria, pasti netral, yang minor itu pasti Apa tuh? Oh iya. apa ya sih? Satu lagi. Saya menyelidiki lagu-lagu Jumat Agung dari masa lampau. Ternyata yang sangat menyentuh itu justru yang mayor, bukan yang minor. Malah sulit sekali menemukan yang benar-benar minor untuk mengungkapkan kesedihan. Minor dan mayor. Lalu pengakuan gereja terhadap hak atas kekayaan intelektual ini juga masih jadi persoalan sampai saat ini. Apakah pencipta lagu ketika membuat lagu diserahkan ke gereja, hak kekayaan intelektualnya otomatis menjadi milik gereja? Ya dan tidak. Tidak, kenapa? Karena hukum negara Ada namanya. tidak mengatakan seperti itu. Hukum negara Nggak yang ada. haknya itu tetap Menggantikan. pencipta lagu. Tambah aja. Hah? Tanya dulu Pak Panitia. Kalau di luar negeri kebetulan ada karya saya yang diterbitkan di Enggak ya di Amerika Tambah Serikat. boleh. Oh, dibuat Biar nanti lagi. dibuatkan. Mereka itu nggak bisa biasanya yang dia mengganti apa namanya siapa? menjual karya saya tanpa saya diberikan royalti. Nggak bisa. Mereka tidak ada hukumnya seperti itu. Jadi ketika mereka menjual, termasuk bahkan untuk Iya. gereja, kalau ada umat di sana yang mau menyanyikan lagu saya, dia harus beli partitunya ke penerbit itu, dan penerbit itu harus bayar ke saya sekian persen dari harga jual. Ya ini juga masih menjadi problematika. Lalu terjemahan belum tentu akurat. Ya kemarin kita diskusi dengan beberapa itu soal Mazmur Tanggapan itu. Mazmur Tanggapan itu dari mana sih asalnya? Syairnya itu dari namanya buku bacaan misa. Buku bacaan misa itu dari terjemahan Ordo Lexionis bahasa Latin. Terjemahannya sendiri belum tentu akurat. Ya, makanya kadang-kadang ada muncul revisi. Di buku tablet Mazmur mau nggak ya? Direvisi. Syairnya kenapa? Karena Nggak mau. Nggak mau juga. misalnya Sepanjang Iya, Android, terjemahan. sepanjang Android nggak mau. Enggak mau. Apalagi Bilang nggak mau, nama nggak buka. terjemahannya buku bacaan misa ketika itu Aku ada dibuat tidak Kau ini menunjukkan bang bahwa tanya ini dengan adalah abang. Mazmur Tanggapan yang Aku dinyanyikan. tidak beribu kali pakai APK, enggak bisa. Aspek musikalnya kurang Karena Ini itu bukan kan APK nih. itu crack tuh. Itu crack kan. Lalu tantangan mengubah nyanyian liturgia. Umat semakin pintar, lebih tanggap dan lebih beragam. Dia masih maksa bisa Umat buka semakin di kritis sini. juga Enggak ya. bisa. Lagunya sulit Buka lah. sedikit, ngomel. Oh, gitu bisa kan? Enggak bisa. Lagunya mudah sedikit, kok gampang banget sih. Gampang banget. Lagunya lama, mau ngapain lama-lama?
Lagunya cepet. Salah terus. Ini niat nggak sih bikin lagu? Netizennya lebih julid. Jilid. Niat Lebih beragam. Artinya bisa jadi ketika Bapak Ibu misalnya membuat lagu dari khas suku tertentu di satu tempat itu bisa jadi sangat diterima. Di tempat lain belum tentu Diterima. lebih beragam. Lalu buku nyanyian yang ada sudah puluhan tahun. Jubilat. Oji Syukur itu sudah 35 tahun kalau tidak salah. 33 tahun. Haleluya. Sebenarnya sudah waktunya di update. Tapi konon uskup-uskup itu keberatan. Karena jadi biaya lagi. Mana bakti juga lebih lama lagi. Puluhan tahun barang. Doaku. Kata-katanya Doaku. sudah banyak kita temukan gitu ya. Haleluya. Kita sulit memahami sekarang. Barangkali dulu mudah dipahami, tapi sekarang jadi lebih sulit. Nah, tantangan lagi adalah tingginya minat paduan suara gereja terhadap karya-karya baru. Kalau Bapak Ibu membuat paduan suara, semakin pintar paduan suaranya, semakin haus akan karya baru. Karya yang baru diciptakan maupun karya lama yang belum pernah dinyanyikan. Jadi ini minatnya itu tinggi. Termasuk paduan suara di sini apa sebutnya lingkungan ya. Lingkungan atau wilayah yang sebenarnya ya udah dia nyanyi lagu puji syukur Mana Bakti dulu aja yang benar gitu. Tapi mereka juga rindu gitu. Harus akan karya-karya baru. Ini juga jadi tantangan kesempatan. Nah, saya mau sharing tentang menciptakan nyanyian baru. Ini sharing pribadi, jadi dari saya sendiri. Jadi saya membuat lagu itu sudah sejak tahun 2002. Lagu pertama yang publish yang dinyanyikan orang itu adalah lagu perkawinan untuk kawinan kakak saya. Kayak gitu. Nah, selama periode-periode awal itu yang saya lakukan adalah membuat lagu, melodi dan progressive chord sebanyak-banyaknya. Harapannya dapat menemukan beberapa lagu yang memorable, ada racunnya gitu ya. Ini racunnya karena saya dulu di industri kreatif, jadi kita mengistilahkan itu racun. Lagu itu ada racunnya gitu, bukan hanya keong racun ya, tapi semua lagu itu ada racunnya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita sangat catchy gitu, kita akan ingat terus. Entah sekedar disenandungkan, entah dinyanyikan bersama syairnya. Satu aku sayang ibu. Jadi harapannya itu menemukan lagu-lagu yang Sayang semua lah. akan saya ingat terus. Loh. Lupa. Saya dibuat sayang memang ibu kan. menemukan lagu Iya, yang dia bagus sayang semua. dengan mencocokkan kata-kata pada melodi. Pada saat itu saya buat seperti itu. Teknik pembuatan syair dan lagu masih liar, masih karena belum ada yang mengarahkan. Nah, bila menggunakan syair yang sudah ada, kadang-kadang sampai mengganti kata untuk menyesuaikan dengan lagu. Ini saya lakukan di lagu Jiwa Kristus. Kalau Bapak Ibu tahu pernah nyanyikan mungkin. Pernah? Sudah sampai sini lagunya? Udah, nyanyikan lah. Ya, Jiwa Kristus itu yang saya buat ada satu bagian yang nggak pas nih kata-kata dengan melodinya nih. Tapi yang saya korbankan itu adalah syairnya saya ganti. Walaupun mungkin ya tipis-tipis lah ya. Resminya itu seteru jadi musuh. Saya gantinya begitu. Dan sampai sekarang saya masih merasa berdosa gitu. Dosa nggak ya? Takutnya jadi salah gitu kan. Seteru dan musuh beda ya. Ya, lalu menggunakan motif-motif walaupun belum terlalu rapi dan disengaja. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, lagu saya ini di mana gitu. Lalu saya temukan di situ, ini ada motif-motif yang bagus. Ibu buat ini sengaja nggak? Enggak sengaja. Ini bagus lagu motifnya. Ya, saya dulu seperti itu juga. Ya, sebenarnya sudah menggunakan motif-motif, tapi Terlalu terinspirasi. tidak sengaja. Ya, Cara memindahkan ini dari penggunaan bahasa kurang ideal karena masih apa adanya, tidak disusun dengan baik. Iya lah makanya. Salah pokoknya.
lagi. Kemudian penciptaan melodi dan aransemen masih spontan, Terlalu terinspirasi. berdasarkan insting dan Ada feeling, satu ada di bukan sini, ilmuwan. nggak enak gitu. Jadi kalau bikin lagu itu main organ, piano gitu. Ceng. Bagus ya, tulis. Udah masuk ya. Main-main lagi, nggak nemu-nemu sampai ketemu yang bagus, bagus ya. Tulis. Kita saling Masih model begitu. kita di tulisan di sini. Lalu sebagian besar komposisi dibuat untuk paduan suara saja, tidak untuk dinyanyikan bersama umat. Kacau. Dia Syair tidak memperhitungkan aksentuasi bukan bahasa. foto lagi. Nah, lalu tahun 2012 itu saya mulai terdapat pembinaan dari Foto lagi. Komisi Liturgi KWI dan KAJ. Foto tapi jadi gini deh. Mulai diarahkan. Itu ada yang suka. Nah, akibatnya adalah saya melihat kembali karya-karya terdahulu dan mengkritisi secara mandiri. Saya tetap menemukan salah satunya misalnya lagu saya kok jelek ya ternyata ya. Ada satu lagu yang Bapak itu ambillah dan terimalah itu. Tahu? Ya. Sejak tahun 2012 itu sebenarnya saya udah gak pernah nyanyi lagi lebih. Karena saya melihat, Bisa dinyanyikan. aduh kok lagunya begini amat ya. Apa norak banget gitu ya lagunya ya. Itu rasa begitu. Yang ada tuh ambillah ya Tuhan. Di sini sering Bukan dinyanyikan. ambillah dan Tapi saya sempat merasa ini lagu. Dosanya ke sana gitu. pencipta lagunya. Saya akhirnya menyanyikan lagi lagu itu ketika Ambillah. saya tahu ternyata lagu itu membuat orang bertobat. Oh, Jadi sudah meninggalkan gereja Katolik, dengan lagu itu dia kembali ke bangku gereja Katolik. ambillah. Bang kembali bang. Rasa kudus saya gitu, tiba-tiba. Kau mana? Dad. Kembali ya? Saya buat apapun gue Ya, akan terakhir bisa melawan. ada yang juara testimoni satu. lagu itu membuat dia Ya, Pijit boleh nak. dari agama lain Juara ke satu agama tak bisa Katolik. dilawan. Luar biasa ya. Gitu. Punya paten lagi. Ikan Lalu paten. timbul kesadaran untuk lebih hati-hati mengubah syair. Tuh. Masa Dedi mau dirubah Setelah lagu? pembinaan saya lebih hati-hati untuk mengubah syair. Lagu Bapak kami lagu Khawatirnya Bapak apa? ayah kami. Khawatirnya adalah saya Nah, menyesatkan di Papua orang. tuh. Bapak kami digantinya Ini ayah dosa kami. banget. ya, Apa dosa. kita? Lebih baik kan orang dijatuhkan apa? Diikat kepalanya dengan leher dengan kilangan diceburkan ke laut supaya tenggelam daripada menyesatkan Orang lain. anak-anak. Ya, Anak-anak. kita ini tidak jauh-jauh seperti itu ya. Jadi kita harus lebih hati-hati mengubah syair supaya jangan sampai saya ini Jangan menyesatkan. malah menyesatkan orang. Ayah kami ada di Lalu surga. lebih memperhatikan Bapak kami. kalimat. Bapak. Nah lanjutannya Karena buat lagu bangsa usaha komen terus. Sudah saya buat. sebelum mulai mengerjakan memikirkan 100 lebih dahulu lagu. ingin membuat lagu tema apa dan tentang apa. Lagu pop. Jadi sebelum saya menulis apapun dipikirkan dulu. Saya mau buat apa nih? Saya mau buat lagu persembahan misalnya. Lagu persembahan, apanya yang mau dibuat dari persembahan itu? Apakah kita akan fokus ke prodi dan angkurnya, ataukah akan fokus ke Nah, biar ya. apa namanya mengumpulkan kolekte misalnya gitu ya. Jangan sampai maunya membuat lagu persembahan ketika berproses loh kok jadi lagu penutup. Ya, kalau dulu biasa begitu dulu. Lagu Lalu penutup. mempelajari pokok-pokok iman mengenai tema yang dipilih. Tadi misalnya saya contohkan lagu persembahan, kita tentang apa? Tentang kolekte misalnya. Nah sebelum menulis itu kita harus pikirin dulu, ini pokok-pokok imannya apa sih tentang kolekte itu? Kenapa kita harus gereja ini mengumpulkan uang misalnya, lalu uangnya untuk apa? Ajaran gerejanya itu apa? Nah, setelah itu baru menuangkan pokok-pokok iman tersebut menjadi kalimat efektif. Kalimat efektif itu yang kalau di pelajaran SD itu ya SPOK. SPOK. Dengan kode. Misalnya apa? Kami mengumpulkan kolekte Untuk untuk membantu orang miskin misalnya. Ya hanya itu aja. Tapi itu kan kurang efektif untuk jadi lagu, kurang estetik gitu.